रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang ingin saya sampaikan ialah keutamaan kesabaran. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya serta kesehatan yang sempurna kepada kita semua. Serta marilah kita juga ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan juga hendaknya kita semua senantiasa memperbarui takwa kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-198. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kebahagiaan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada dasarnya hidup ini hanyalah sebentar. Orang mengibaratkan hanya mampir, minum, dan istirahat sebentar saja. Kemudian meneruskan perjalanan yang panjang dan jauh ke depan tanpa batas akhir waktu. Kita hidup di dunia ini tidak tahu kapan Allah Ta'ala akan memanggil kita. Bisa saja sewaktu-waktu tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil kita. Untuk itu, janganlah sampai fata morgana dunia ini memperdaya kita semua dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang benar jika dikatakan bahwa menjalani kehidupan di dunia bukanlah hal yang mudah, karena memang sifat kehidupan dunia itu sendiri adalah penuh dengan ujian dan cobaan. Banyak sekali cobaan melintang yang siap menghadang kita semua. Ibarat kita berpetualang di dalam hutan belantara. Kehidupannya sangatlah keras dan ganas. Kita tidak tahu musibah apa yang akan menyerang kita. Demikian juga karakter dunia ini. Terkadang kita akan menghadapi kesulitan atau kita akan mendapatkan kemudahan juga. Ada juga kita akan menghadapi suka dan duka. Ada ujian dan pertolongan. Singkatnya, masing-masing Allah Ta'ala ciptakan berpasang-pasangan. Setiap muslim juga pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman
dalam surah Ali Imran ayat ke-187 yang artinya kamu pasti akan diuji dalam hartamu dan jiwamu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang menyakitkan hati dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelummu dan dari orang-orang musyrik. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka hal demikian sungguh merupakan urusan keteguhan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah tabi'i hidup di dunia ini. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya berjalan tanpa satu ujian dan tujuan. Semua yang ada pada dirinya, baik berupa harta maupun jiwa raganya, semuanya akan diuji oleh Allah Ta'ala, baik berupa kekayaannya, kesehatannya, kehormatannya, dan lain sebagainya. Semua diberikan kepada manusia dalam rangka untuk menguji keimanannya. Sekilas, kehidupan ini memang terasa berat. Betapa tidak, banyak sekali manusia yang stres atau bahkan gila ketika mereka dihadapkan kepada guncangan kehidupan yang menimpanya. Ada pula yang berputus asa dari problem kehidupan yang pelik. Bahkan ada pula yang sampai rela mengakhiri hidupnya sendiri. Begitulah gambaran buruk atas solusi dan keputusan singkat yang diambil manusia dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Namun, kita jangan pernah berputus asa sedikit pun. Meskipun cobaan yang kita hadapi ini sangatlah berat. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Quran Surah Al-Hijr ayat ke-56. Di surah lain juga disebutkan, dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Quran Surah Ar-Rum ayat ke-36. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seringkali manusia melupakan Allah ketika dia dalam keadaan baik dan sehat, dan baru ingat Allah Ta'ala ketika dalam keadaan susah dan sakit. Hamba yang seperti ini adalah hamba yang tidak tahu malu dan tidak tahu rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala selalu memperhatikan hamba-hambanya setiap saat. Seringkali manusia malah menjauh dari Allah Ta'ala ketika ia diuji. Seharusnya yang mereka lakukan adalah bersabar, berdoa, dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mereka tidak sadar bahwa di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik kekeruhan pun pasti akan ada kejernihan. Semua ada waktunya sendiri. Semua ada jatah dan porsinya masing-masing. Mereka juga tidak menyadari bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat adalah bahwa Allah Ta'ala tidak akan membebankan sesuatu perkara di luar kemampuan hamba-hambanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Hadrat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-hentinya ujian menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi ketika seseorang mendapatkan ujian yang sangat berat, kemudian ia bersabar dan melewatinya dengan baik, disertai dengan doa, maka bersyukurlah. Berarti agama dan keimanannya kepada Allah Ta'ala itu kuat. Namun, jika ia baru diuji sedikit saja, kemudian ia langsung berputus asa, maka ia hendaknya bersegera untuk berintrospeksi diri. Periksalah dirinya. Mungkin saja keimanan dan agamanya masih lemah. Begitulah Allah Ta'ala hendak menguji seseorang dengan ujian yang datang silih berganti. Jika mereka kuat menghadapinya, maka Allah Ta'ala akan meningkatkan kadar ujian tersebut dan baginya adalah surga. Dan melalui ujian inilah Allah Ta'ala hendak meninggikan derajat hamba-hambanya dan menempatkannya ke dalam surganya dengan rahmat dan keridhaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu jangan sampai kita lupa bahwa ada yang mengatur roda kehidupan ini. Jangan lupa pula bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kabar gembira bagi kaum yang beriman bahwa Dia telah memberikan petunjuk keselamatan untuk mengarungi belantara kehidupan dunia ini. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156 sampai ke 158. Yang artinya, dan pasti akan kami uji kamu dengan sesuatu ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dalam harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar suka kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang dilimpahi berkat-berkat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan demikian kesabaran akan ujian hidup yang tengah melandanya harus dimaksudkan untuk menuntun dirinya menuju sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Konsisten dan menghindarkan diri dari sikap yang labil dan berputus asa. Hendaknya mereka senantiasa berpikir keras dan berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang menimpanya sambil menunggu datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Karena setiap kita menghadapi musibah yang sangat berat, jika kita bersabar dan berdoa kepada Allah Ta'ala, insya Allah pertolongan Allah Ta'ala pasti akan segera datang. Di sini bersabar juga harus dimaksudkan untuk mendorong kita agar senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah, bukan melemparkannya
dengan dalih beratnya ujian yang melanda dirinya. Karena sesungguhnya setiap ujian yang menimpa kaum muslimin dapat menjadi penebus dosa baginya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah dan Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin berupa sakit yang berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan, hingga duri yang menyusupnya, maka pasti musibah itu akan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah janji Allah Ta'ala mengenai ujian kehidupan ini. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah Ta'ala akan menjadikan ujian tersebut sebagai penebus atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Adapun kewajiban manusia adalah bersabar dan ridho terhadap ujian yang tengah melandanya. Bukan malah ia marah dan berputus asa terhadap ujian dunia yang menimpanya. Karena ketika marah sebagai manifestasinya, maka justru dosa dan siksa yang akan didapatkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, patutlah kita renungkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-215 yang artinya, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu seperti keadaan orang-orang yang dahulu sebelum kamu? Kesusahan dan kesengsaraan menimpa mereka dan mereka digoncang dengan hebatnya. Sehingga Rasul itu dan orang-orang yang beriman bersertanya berkata, kapankah pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jelas sekali bahwa ujian dunia tidak hanya menimpa kita saja, akan tetapi ujian tersebut juga menimpa manusia yang lain, tak terkecuali orang-orang sebelum kita. Maka tidaklah patut bagi kita untuk merasa berat dalam menghadapi segala hal yang menimpa kita. Karena sesungguhnya keimanan kita akan teruji dengan beratnya ujian yang mampu kita hadapi dengan penuh kesabaran untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Maka dari itu, hendaknya kita bersikap sabar semata-mata ingin mencari ridha Allah Ta'ala, supaya kita mendapatkan ganjaran darinya berupa kesudahan yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-23. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar mencari keridaan Tuhan mereka dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak keburukan dan kebaikan, bagi mereka itulah akan ada ganjaran tempat kesudahan yang terbaik. Di surah yang lain juga Allah Ta'ala menjanjikan keberhasilan bagi orang-orang yang mau bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-201 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran, serta bersiap siagalah di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang-orang yang tidak bersabar, mereka tetap akan terpaksa bersabar juga nantinya. Namun, saat itu sudah tidak ada lagi pahala maupun ganjarannya. Pada waktu kematian seorang kerabat yang disayangi, kaum wanita mengungkapkan rasa duka secara berlebihan. Sebagian pria bodoh menaburkan debu tanah di kepala mereka. Tidak beberapa lama sesudah itu, barulah mereka bersabar, terduduk, dan melupakan segalanya. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita. Putranya meninggal dunia. Dia berdiri meraung-raung di pinggir kuburan putranya. Kemudian Rasulullah SAW kebetulan lewat di dekat tempat itu. Beliau SAW bersabda, "Takutlah kepada Allah Ta'ala. Sabarlah." Wanita malang itu menjawab, "Pergi sana. Engkau tidak mengalami musibah seperti yang aku alami ini." Wanita malang itu tidak tahu bahwa Rasulullah SAW tetap sabar walaupun mengalami kematian 11 orang putra beliau. Ketika wanita itu belakangan mengetahui bahwa yang menasehati dirinya adalah Rasulullah SAW, maka wanita itu pun datang ke rumah beliau SAW. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah bersabar." Kemudian beliau SAW bersabda, "Bersabar adalah sesuatu yang dilakukan sejak awal terjadinya musibah. Ringkasnya, belakangan setelah beberapa saat berlalu, maka perlahan-lahan sabar pun memang terpaksa harus dilakukan. Namun, sabar adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia pada saat permulaan. Demi Allah, Allah Ta'ala berjanji bahwa Dia akan memberikan ganjaran yang tak terhitung kepada orang-orang yang bersabar. Janji akan ganjaran yang tak terhitung ini hanya diberikan kepada orang-orang bersabar saja. Malfuzat. Semoga dengan iman dan tawakal kepada Allah Ta'ala mampu menjadikan kita ridha dan sabar terhadap setiap ujian yang menimpa kita. Dan dalam menghadapi setiap ujian itu dibutuhkan sifat kesabaran yang luar biasa, supaya keimanan kita pun tetap kuat ketika ditimpa suatu musibah atau ujian. Karena ujian juga merupakan salah satu bentuk perhatian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan juga sebagai sarana memperkuat lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।